Emiten konstruksi dan semen masih prospektif di 2023. Potensi sektor ini terdorong oleh sentimen Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengungkapkan sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, telah terkontrak. Dilansir dari Kontan, nilai kontrak mencapai 25 triliun rupiah. Kementerian PUPR pun telah menyusun rencana tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan total anggaran sebesar 43,73 triliun rupiah. Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Rio Febrian menilai fokus pemerintah pada pemerataan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara berpotensi mendorong perbaikan kinerja keuangan atau peningkatan kinerja keuangan dari emiten konstruksi dan semen. Menurut Rio, sentimen tersebut berpotensi mendorong peningkatan perolehan kontrak baru bagi emiten konstruksi. Nah, seiring dengan potensi kenaikan perolehan kontrak baru di sektor konstruksi diperkirakan dapat meningkatkan kinerja keuangan sektor penunjang konstruksi. Utamanya, produsen semen dan beton di 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Selain IKN, kedua konstruksi dan semen prospeknya didorong persiapan dalam tahun politik 2024. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengakselerasi realisasi proyek infrastruktur di 2023 dan 2024. Dia pun menilai sektor-sektor tersebut masih menarik untuk dilirik, meskipun tetap dibayangi peningkatan inflasi dan suku bunga acuan yang cenderung tinggi. Research Analyst Infovesta Capital Advisory Arjun Ajwani menambahkan, sentimen negatif lainnya dari sektor tersebut adalah pelemahan kurs rupiah. Hal itu berpotensi mengakibatkan kenaikan biaya operasional untuk perusahaan konstruksi. Namun, secara umum kedua analis menilai prospek emiten konstruksi dan semen masih menarik diperhatikan. Rio menuturkan kecenderungan untuk sentimen pendukung lainnya lebih besar dibandingkan sentimen kenaikan suku bunga acuan. Rio pun menilai saham PTPP menarik untuk diperhatikan. Dijelaskannya, secara rasio harga, PTPP diperdagangkan dengan price to book value, PBV, sebesar 0,35 kali di Senin, 16/1. Rasio PBV dari PTPP relatif lebih rendah dibandingkan PBV sektor infrastruktur sebesar 1,19 kali per Desember tahun 2022. Sebetulnya, BUMN karya lainnya juga memiliki PBV di bawah rata-rata industrinya. Hanya saja, berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga 2022, PTPP dilihat lebih baik dengan mencatatkan net profit margin, NPM, return on asset, ROA, return on equity, ROE, dan debt to equity ratio, DER, yang lebih baik dibandingkan lainnya.